Pernyataan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar bahwa warga negara Indonesia yang eksodus dari Kamboja bekerja sebagai scammer atau penipu online menuai kontroversi. Pasalnya, pernyataan itu tidak didukung data jelas. Kalau saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban dari perdagangan orang atau manusia. Mereka ini scammer. Jadi mereka ini kriminal. Ya, tapi mereka menjadi bagian yang melakukan operasi untuk scamming. Kalau mesti dibuktikan. Nah, tetapi kalau orang-orang yang serupa itu dikembalikan ke China, namanya ekstradisi. Bukan pemulangan, ekstradisi. Karena kemudian akan dihukum di China. Pernyataan Mahendra muncul di tengah meningkatnya jumlah kasus penipuan di sektor keuangan. Indonesia Anti-Scam Center mencatat 432.637 laporan penipuan hingga 14 Januari tahun 2026. Total kerugian yang dilaporkan mencapai 9,1 triliun rupiah. Namun data lembaga lain menunjukkan situasi yang lebih kompleks. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, seperti dilansir Antara, mencatat 1.726 WNI melaporkan diri keluar dari sindikat penipuan online pada 16 hingga 21 Januari. Berdasarkan asesmen awal KBRI, mereka tidak terindikasi sebagai korban perdagangan orang. Alasannya, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri mencatat ada 699 WNI menjadi korban penipuan daring di Kamboja sepanjang 2025. Para korban itu direkrut melalui iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, berkisar 15 juta rupiah hingga 20 juta per bulan. Mahendra mengakui bahwa status hukum para WNI tersebut tidak bisa digeneralisasi. Menurut dia, aparat penegak hukum harus membuktikan lebih dahulu apakah mereka melakukan penipuan dengan kesadaran penuh atau bekerja di bawah tekanan. Ia menambahkan, pekerja migran yang tertipu jelas berstatus sebagai korban. Amnesty International Indonesia menilai pernyataan Mahendra sebagai klaim yang gegabah dan tidak peka terhadap realitas perbudakan modern. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pandangan Mahendra berpotensi membuat negara mengabaikan akar persoalan utama WNI bekerja di Kamboja. Pernyataan ini bisa membuat pemerintah enggan mengusut tuntas perdagangan orang yang merupakan pelanggaran HAM berat. Dalam laporan investigasi yang terbit pada 26 Juni tahun 2025, Amnesty International menemukan praktik kekerasan sistematis di kompleks perusahaan penipuan daring di Kamboja. Organisasi tersebut mewawancarai 45 penyintas yang mengaku mengalami atau menyaksikan penyiksaan, kerja paksa, serta perlakuan tidak manusiawi. Amnesty menegaskan bahwa seseorang yang sejak awal mengetahui akan bekerja di pusat penipuan tetap dapat dikategorikan sebagai korban apabila ia bekerja di bawah ancaman atau paksaan. Mereka adalah korban perbudakan dan perdagangan orang, bukan semata-mata kriminal, tutur Usman. Organisasi itu juga menilai pernyataan Mahendra itu berpotensi bertentangan dengan pedoman Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR. Salah satu prinsip OHCHR menyebutkan bahwa korban perdagangan orang tidak boleh dituntut atas tindakan ilegal yang terpaksa mereka lakukan sebagai akibat langsung dari eksploitasi.